Assalamualaikum, berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Di video part 2 ini masih menceritakan tentang kisah awal mula aku mengalami sakit. Mari kita mulai saja ceritanya. Sadar aku melihat kakek iparku beserta anak-anaknya sedang memijit-mijit kaki, tangan, dan perutku pakai minyak angin. Anak kakak iparku yang pertama kebetulan mempunyai kemampuan seperti anak indigo. Dia hanya diam sambil memandang ke arahku dengan tatapan penuh arti. Seperti orang yang sedang berinteraksi hanya lewat tatapan mata, entah dengan siapa. Tidak lama kemudian, aku diberi minum oleh keponakanku itu, dan aku pun meminumnya. Lalu aku meminumnya sampai habis. Rasanya haus sekali, seperti orang yang tidak minum selama berhari-hari. Lama kemudian mereka keluar dari kamarku seperti sedang berikus. Lalu mereka masuk kembali ke dalam kamarku lalu bilang kepadaku agar malam ini aku dan anak-anak ikut ke rumah kakak iparku itu. Akhirnya malam itu aku dan anak-anakku nginap di rumah kakak iparku. Di situ keponakanku bilang, makin ramai saja yang di rumah itu. Aku masih belum paham maksudnya, apalagi kepalaku masih terasa pusing. Ketika pagi menjelang, aku merasa badanku sudah agak enakan. Lalu aku memutuskan untuk pulang ke rumah untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak-anak seperti biasanya. Pada suatu malam, tepatnya malam Jumat, aku kembali merasakan lagi sakit kepala yang luar biasa, seperti yang aku rasakan saat malam sebelumnya. Dan aku muntah-muntah lagi di kamar sampai keluar semua makanan yang ada dalam perutku. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, aku memaksakan untuk mengambil air minum di dapur walaupun harus sambil merangkak. Lalu aku putuskan untuk menelpon ibuku di Garut agar bisa datang ke Bandung karena aku sudah merasa tidak sanggup merasakan rasa sakit ini. Esokan harinya, ibuku pun datang ke rumah. Kuceritakan semua yang kualami kepada ibuku. Ibuku cuma bilang, pasti karena telat makan, makanya mahnya kamu. Iya, aku setuju dengan perkataan ibuku itu, pasti karena telat makan. Akhirnya, ibuku membuatkan bubur dan teh manis hangat, tapi hanya masuk beberapa suap, makanan pun keluar lagi, aku muntahkan. Karena sudah dari hari-hari kemarin tidak ada asupan makanan dan minuman, aku harus dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, aku dibawa ke UGD untuk diinfus. Aku merasakan ruangan seperti berputar dan ranjang yang kutiduri bergetar seperti gempa. Aku teriak-teriak sambil berkata, "Ada gempa, ada gempa." Ibuku menatap bingung sambil terus menenangkanku. "Istighfarin, gak ada gempa sama sekali. Sudah, jangan banyak pikiran, tidur saja, istirahat," kata ibuku. "Nanti besok pagi dokternya datang." Keesokan paginya, aku merasakan jauh lebih baik, bahkan aku merasa lapar dan haus. Makanan yang disediakan dari rumah sakit masih terasa kurang buatku. Aku pun minta tolong ibuku untuk dibelikan nasi kuning dari luar. Aku pun makan dengan lahap seperti orang yang tidak makan berhari-hari. Aku juga sudah bisa jalan sendiri ke toilet tanpa perlu dibantu. Bahkan seperti orang yang tidak pernah sakit sebelumnya. Ketika dokter datang untuk memeriksa, aku sempat minta izin agar bisa pulang saja karena aku sudah merasa keadaanku sudah jauh lebih baik. Tapi dokter belum mengizinkan karena dokter meminta agar aku dicek USG dan tes lab. Alhamdulillah hasil pemeriksaan semuanya bagus. Dan keesokan harinya aku diperbolehkan pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, aku merasa begitu rindu dengan anak-anak karena selama aku di rumah sakit, aku titipkan anak-anakku di rumah kakak iparku.
Sayangnya selama aku dirawat di rumah sakit, anak-anakku tidak ada yang rewel. Mungkin sudah mengerti kalau mamanya sedang sakit. Malam harinya perutku terasa sakit sekali, seperti ada sesuatu di dalam perutku ini. Rasanya panas dan seperti diperas-peras, sakitnya pun semakin menjadi-jadi. Sampai aku berteriak, "Ya Allah, Ibu, tolong sakit." Cukup sampai di sini dulu ya part 2-nya. Ditunggu sambungan part 3-nya. Terima kasih.